at the eastern tip of Belitung Island, a village that is like a hidden gem in a Burung Mandi village. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona, saya staf pariwisata yang ada di Desa Burung Mandi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menceritakan berbagai sejarah yang ada di Desa Burung Mandi. Yang pertama itu adalah sejarah asal mula Burung Mandi. Dahulu kala itu hiduplah sepasang suami istri, mereka mempunyai 7 orang anak. Nah, suami ini mempunyai kekuatan yang sangat sakti yang bernama meremandi, sehingga siapapun mereka yang membuli, mereka akan terkena sakit. Nah, melihat kejadian itu pun anak dan istrinya mengasingkan meremandi ini ke sebuah daerah. Di daerah itu ia tinggal di gua. Guanya itu disebut Gua Angit yang berada di atas gunung. Anaknya berjanji akan selalu datang untuk melihat meremandi ini. Tapi setelah sekian lama, anak dan istrinya pun tidak datang-datang. Meremandi ini untuk bertahan hidup di atas gunung itu dia memakan sagu dan nipah. Nah, setelah sekian lama, akhirnya meremandi ini mengeluarkan kekuatannya ke pohon yang berada di sekitar gua itu. Nah, jadilah pohon yang itu dinamakan pohon Mali Beduri. Setelah sekian lama, anaknya pun datang untuk melihat dan melihat ada asap di atas gunung itu, lalu dia pun mendatangi. Setelah sampai di atas gunung, dia melihat ada pohon yang banyak duri. Ternyata pohon itu adalah pertanda bahwa kekuatan sang ayah sudah tidak ada lagi. Nah, mungkin seiring berjalannya waktu, dari nama meremandi ini berubah menjadi nama Burung Mandi. Karena Pulau Belitung ini dikelilingi oleh lautan, saya akan menceritakan salah satu cerita rakyat yang ada di Desa Burung Mandi, yaitu tentang Lanun atau yang biasa disebut dengan bajak laut. Nah, sebelum agama Islam masuk, ada sekelompok Lanun yang selalu mengelilingi lautan dan selalu datang ke setiap daerah yang mereka temui di setiap perjalanan. Mereka mencari orang yang tinggal di daerah tersebut untuk dijual di Pulau Jawa. Nah, di desa ini sudah beberapa kali mereka singgahi. Kalaupun orang tidak mau, mereka akan langsung membunuh. Di desa ini ada salah satu tempat yang disebut dengan Padang Keramat. Nah, di Padang Keramat ini, para Lanun tersebut akan mengeksekusi para warga yang tidak mau dibawa oleh Lanun. Suatu hari, komplotan Lanun ini pun singgah di sebuah desa dan mendatangi sebuah rumah yang ada di pinggir pantai. Nah, di rumah tersebut terdapat seorang laki-laki yang mempunyai kekuatan yang sangat sakti. Sehingga senjata Lanun ini pun tidak bisa untuk membunuh laki-laki tersebut. Dan laki-laki tersebut menyuruh Lanun untuk membunuhnya dengan menggunakan senjatanya sendiri. Akhirnya Lanun tersebut pun kaget sehingga meninggalkan laki-laki tersebut tergeletak sendiri di rumah tersebut. Selain dari cerita asal mula Burung Mandi dan cerita Lanun tersebut, ada satu lagi cerita rakyat, yaitu tentang sejarah Tuk Letang. Nah, Tuk Letang ini adalah pengawal Raja Balok yang memiliki kekuatan yang sangat sakti. Tuk Letang ini adalah pengawal Raja Balok yang setia. Pada suatu hari agama Islam masuk ke Belitung dan Tuk Letang ini tidak terima akan hal itu. Dia merasa dirinya sangat sakti sehingga dia memilih untuk pergi meninggalkan Raja Balok. Dan dia pun masuk ke suatu tempat atau ke suatu desa dan tinggal di desa tersebut. Di desa tersebut, Tuk Letang memulai hidupnya dengan cara berkebun. Nah, suatu hari Tuk Letang ini mendengar bunyi suara ledakan yang sangat besar. Nah, Tuk Letang mengira itu adalah kekuatan yang dikirimkan oleh Raja Balok untuk mengajaknya kembali ke kerajaan Balok. Padahal dari bunyi ledakan tersebut muncullah seorang bayi laki-laki dan Tuk Letang ini pun berencana untuk membunuh bayi laki-laki tersebut. Tetapi melihat bayi laki-laki tersebut tersenyum, melihat ke arah Tuk Letang, akhirnya Tuk Letang mengangkatnya menjadi anak. Tahun pun berlalu, anak itu menjadi tumbuh dewasa.
Akhirnya anak itu ingin mengikuti ajaran agama Islam dan Tuk Letang pun tidak menyetujuinya. Akhirnya Tuk Letang berniat untuk meninggalkan anak tersebut. Pada suatu hari dia mengajak anaknya untuk membuat rakit. Nah, rakit ini nanti dipergunakan oleh Tuk Letang untuk meninggalkan anaknya tersebut. Setiap hari Tuk Letang mencoba untuk meninggalkan anaknya tetapi tidak berhasil. Nah, setelah anaknya tidur siang, Tuk Letang berhasil meninggalkan anaknya dengan menggunakan rakit tersebut. Sewaktu anaknya bangun, ia pun melihat bapaknya sudah tidak ada lagi dan dia pun berpikir bahwa bapaknya telah pergi meninggalkan anak tersebut. Anak itu pun pergi mencari bapaknya membawa bantal dan tikar lais. Nah, di perjalanan dia pun singgah sembayang dan yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan batu sembayang. Dia pun terus berjalan mencari bapaknya dan singgah di pantai Keramat meninggalkan bantal tersebut. Anak tersebut terus berjalan hingga sampai di tuak lais gantung dan anak itu meninggalkan tikarnya. Dan hingga sampai saat ini anak tersebut tidak tahu di mana Tuk Letang ini berada. Tuk Letang pergi dan dibawa oleh arus sampai ke Pulau Mapor yang berada di Singkip, Riau. Nah, selama 3 hari tinggal di daerah tersebut, Tuk Letang selalu diganggu oleh warga sekitar dengan bunyi kokokan ayam untuk mengajaknya mengadu ilmu. Namun hal tersebut tidak mau ditanggapi oleh Tuk Letang karena Tuk Letang hanya ingin tinggal dan tidak mau mengadu kekuatan atau rencana jahat apapun. Tetapi mereka selalu memaksa dan akhirnya Tuk Letang pun menyetujui tawaran mereka yang ingin mengadu kekuatan. Nah, sebelum mengadu kekuatan, dia mempunyai permintaan. Dia ingin meminum air kelapa yang di dalam satu pohon hanya memiliki 3 buah dan memetiknya dengan tidak menjatuhkan buah tersebut ke tanah. Di daerah tersebut tidak ada satupun yang berhasil melakukan persyaratan dari Tuk Letang tersebut. Akhirnya mereka memanggil raja yang berasal dari Gunung Dayak Malaysia untuk melawan Tuk Letang. Akhirnya Tuk Letang dan raja tersebut saling mengadu kekuatan dan Tuk Letang menjadi pemenang dan akhirnya Tuk Letang menjadi raja di daerah tersebut. Nah, itulah tadi cerita sejarah dan beberapa cerita rakyat yang ada di Desa Burung Mandi. Maritime tradition is still strongly felt in the village of Burung Mandi. The craftsmen expertise in making kater boats are traditional boats typical of Belitung that are sturdy and beautiful. Life in the village of Burung Mandi runs peacefully and full of familiarity. The villagers help each other and work together in the carrying of their tradition and daily lives. Crispy fish is a rich protein, becoming a culinary icon of Burung Mandi village. This fish is processed into various dishes, one of which is grilled. The fine white sand and clear blue sea water at a Burung Mandi beach are the main attraction for tourists. The front lines of the village who welcome visitors. The relief roofs of Bangka Belitung is nicknamed the province of 1,000 smiles. Burung Mandi village is a beautiful village with charm. A combination of unique culture and stunning natural beauty is an unforgettable tourist destination.